tantakilu minhum ilal mumarosah al-fi'liyah. Wa tantakilu dan bisa move, bisa memindahkan minhum dari muatinin, bisa memindahkan ilal mumarosatil fi'liyah pada praktek-praktek yang sebenarnya. Al-fi'liyah yang sebenarnya. Zalika bermula hal itu anna wa'ya kulli muatinin, sesungguhnya kesadaran tiap-tiap penduduk bimas uliyatihi dengan tanggung jawabnya al-mahdudah yang terbatas filhutati syamilah dalam rencana keseluruhan. Di sini dikatakan bahwa peperangan ekonomi ini adalah peperangan yang mendominasi sebuah negara. Ma'rokah haimanatud daulah. Bihadihil ma'rokah haimanatid daulah. Jadi negara-negara besar bisa mendominasi negara-negara kecil. Itulah sesungguhnya peperangan ekonomi. Biktibariha mumatsalah lil mujtama ala yusama bil qita'at al musattara, dengan faktor-faktor yang untuk bisa menguasai ekonominya pada suatu negara di dunia. Ya apa saja, termasuk di sekarang ini COVID-19, ada persoalan COVID-19. Siapa yang bisa membuat vaksin lebih dulu? Kalau dia bisa membuat vaksin lebih dulu, ya dia akan mengontrol vaksin ini. Ya bayangkan kalau se-Indonesia itu 260 juta orang divaksin semua. Bayar belinya itu apa boleh 10.000 satu orang? Kan nggak boleh. Ya kalau 100.000 kali 258 juta orang, berapa itu? Nah, itulah peperangan itu bisa diakibatkan oleh perang ekonomi. Watijarah al-kharijiyah wa sinaat al-asasiyah, termasuk produksi-produksi dasar. Ya kayak tadi itu, vaksin itu ya produksi-produksi dasar. Wawasa ilun nakli ra'isiyah, termasuk memproduksi alat-alat transportasi, mobil, pesawat. Itu kan perang. Tadinya mobil itu yang produksi Amerika sana, sama Jerman, sama Inggris. Awal-awalnya mobil itu Jerman, Inggris, Amerika. Ada Volkswagen, ada apa itu, lama-lama ditiru oleh Jepang. Jepang maju deng. Lama-lama ditiru oleh Korea. Korea maju deng. Perang. Akhirnya apa? Mana yang lebih efisien itu yang menang. Tadinya Jepang efisien dibanding Amerika dan Eropa. Nah sekarang Jepang sudah dianggap nggak efisien dibanding oleh Korea. Nah, Korea nggak efisien lagi dibanding oleh Cina. Jadi sekarang yang bikin mobil lebih murah adalah Cina. Belum ada yang bisa menabrak itu, menyaingi itu harganya. Nah itu perang tijarah al-kharijiyah wasinaat al-asasiyah.
perang dagang internasional dan perang produksi dasar seperti produksi alat transportasi mobil, pesawat. Nah, kama la yakfi idatu khutati tanmiyah wa mutabati tanfidiyah alal mustawa rasmi. Menyiapkan program-program pengembangan ekonomi ala mustawa rasmi yang di tingkat resmi dalam sebuah negara untuk mengantisipasi semacam ini. Nah, Cina penduduknya misalnya 1,5 miliar, suruh kerja semua, bisa digaji, dibayar lebih murah, ya orang lain kalah itu, kalah. Wa muqawama kafati suaril inqiraf, dan melawan segala bentuk penyimpangan dan eksploitasi. Wa bihaitu tastakir khatat tanmiyah fi wa'yil muwatinin, bahwa sesungguhnya masyarakat itu harus disadarkan untuk program-program pengembangan ekonomi, harus disadarkan dan harus sadar. Jadi jangan cuma kita perang terus. Perang kok dengan dirinya sendiri gitu. Orang lain perangnya itu sudah ekonomi, kita masih perang beneran. Itu. Memang di sini dilematis. Pemerintah misalnya mencarikan investor biar buka lapangan kerja, gitu. Di sini udah mulai nuntut-nuntut. Gajinya harus gede gitu. Kalau nggak gede demo, ya akan pindah. Investor akan pindah ke negara yang lebih efisien. Nah, negara-negara yang dianggap efisien antara lain yang bisa harganya lebih murah itu di Thailand. Terus di sampingnya ada orang demonstrasi terus, akan di sini memang ada faktor-faktor yang bisa menjerumuskan sendiri. Menjerumuskan sendirinya, coba bayangkan misalnya sekarang ada berapa juta, 4 juta pengangguran atau angkatan kerja. Terus nggak ada kerjaannya, wong yang itu di demo terus. Yang mau investasi di demo terus misalnya. Ya kabur, nggak mau investasi di sini. Nah, sekarang kita harus berpikir rasional, kita butuh apa, kayak apa, itu harus bisa berpikir. Anda seorang bos, harus memikirkan, membayangkan jika Anda sebagai buruh. Anda seorang buruh, Anda harus bisa membayangkan jika Anda seorang bos. Nah, dari berangkat kayak gitu itu, nanti akan ketemu harga yang tepat. Harga yang tepat. Jadi jangan sampai Anda tarik-menarik tanpa ada batas. Tarik-menarik tanpa ada batas yang rugi bangsa Indonesia sendiri. Itu. Maka PBNU sikap walaupun belum sepakat dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law, PBNU menaruh melalui jalur konstitusi, yaitu uji materi di MK. Tidak pakai kita membuat lebih runyem lagi di jalanan. Tidak. Karena sekarang sudah susah,
Lah kok ditambah susah lagi. Wis ora podo kerja, yang jadi buruh membayangkan yang jadi bos. Yang jadi bos dan buruh membayangkan yang jadi pemerintah. Yang jadi pemerintah membayangkan. Kadzalika, begitu pula idrakuhu al-mahdud li huquqihi al-mu'akkadah min najahiha. Kadzalika, begitu pula idrakuhu, realisasi al-mahdud yang ditentukan li huquqihi, untuk merealisasikannya al-mu'akkadah yang telah terbukti, al-mu'akkadah yang telah terbukti min najahiha, dari kesuksesannya, huwa bermula idrak fadlan, utamanya itu an kaunihi, dari adanya atau menjadi tauzian, jadi itu tauzian, distribusi lil mas'uliyati, pada distribusi pertanggungjawaban, ala nitokil ummati, atas domain umat kuliah semuanya, bima yu'azizu, dengan hal-hal yu'azizu yang meningkatkan ihtimalatil wusul, akan peluang untuk sampai, peluang untuk sampai ilal ahdafi, pada tujuan, ilal ahdafi, pada tujuan. Dua, bermula peluang-peluang yang bisa sampai tujuan, fil waktu, dalam suatu waktu, fi waktu dzatihi, dalam suatu atau pada saat yang sama, fi waktu dzatihi, amaliyah intiqal fi'liyah, adalah proses amaliyah intiqal, proses transisi fi'liyah yang sebenarnya, proses transisi yang sebenarnya, bimakna al-amal al-watoni, dalam arti patriotisme, amal nasionalisme, patriotisme, minal umumiyati, dari generalisasi asyai'ati, yang umum, al-mubhamati, yang masih mubham, yang masih kabur, wal ghamidati, dan yang masih ambigu, ila wuduhi zihniyin, untuk menjadi, ila wuduhi zihniyin, untuk bisa menjadi jelas, atau untuk wuduhi zihniyin, untuk kejernian, kejelasan pikiran, wa amaliyin, dan kejelasan perilaku, aktivitas, yarbutu, yang mengikat al-insana,
al-yaumi sehari-hari, dalam perjuangannya al-yaumi sehari-hari, di harokatil mujtama'i, dengan geraknya masyarakat, kullaha semuanya, kuliha semuanya, wa yasudduhu dan menariknya fitijahi tanmiyah ke arah pengembangan. Kama anahu sesungguhnya sesuatu yuwajihu mengarahkan bihi dengan ma, mengarahkan harokat tari pada gerakan sejarah fi nafsil lahdhah pada waktu yang sama, bahwa peperangan ekonomi ini itu ya peperangan dalam efisiensi, peperangan yang bisa idrak al-mahdudah li hukukiha al-muakkadah min najahiha. Itu. Nah, lebih efisien, maka perangnya akan menang. Jadi bagaimana sebuah negara bisa menggerakkan watoninya, menggerakkan masyarakat untuk bekerja, berusaha, yang dari hal-hal tidak artinya masih belum bisa dapat apa-apa kayak sekarang ini kan musim yang berat. Negara semua berhenti. Ketika negara semua berhenti, emang duit itu nanti laku. Tidak akan laku nanti kalau pada waktunya sudah nggak ada apa-apa. Kertas nggak akan laku, duit nggak akan laku. Jangan berpikir pada apa-apa itu duit. Coba suatu hari ini kalau kayak gini terus nih, tidak boleh kerja, tidak boleh apa-apa. Nanti yang laku adalah cuma makanan. Makanan yang punya orang kampung. Kalau orang kampung nanti sudah nggak butuh duit, ya udah. Butuhnya hanya makanan untuk makan sendiri. Nah, coba bayangkan itu. Maka lebih baik ke depan ini. Masyarakat lama-lama juga nanti nggak kuat kalau nggak bergerak secara ekonomi. Ya kita bertahan, hidup berdampingan dengan adanya corona semacam ini, jalan tetap usaha. Karena kalau nggak ya mati semua juga. Itu. Faraqyu al-an, maka bermula pendapatnya yang sekarang. Faraqyu al-an munaqidun yang dipegang ala anna amaliyat tanmiyah al-iktisadiyah, sesungguhnya usaha pengembangan ekonomi itu laisat amaliyah faniyah fahasiba. Usaha mengembangkan ekonomi itu laisat tidak hanya amaliyah faniyah. Amaliyah faniyah proses teknis fahasiba saja. Urusan ekonomi itu tidak sekedar ngurusi teknis saja. Walakinnaha amaliyah dzati ba'di jamahiri. Tetapi sebuah proses yang mempunyai dimensi masa.
Masanya Indonesia 258 juta, sekarang hampir 260 juta. Ingat-ingat, 260 juta butuh makan semua. Piringnya jangan dipecah. Piring yang sudah ada nasinya jangan dipecah. 258 juta orang butuh makan. Jadi mau demonstrasi atau mau unjuk rasa, jangan sampai mecah piring. Itu. Kalau mecah piring rusak semua. Ekonominya juga rusak, Anda rusak, kita rusak, mau makan apa? Harus bisa mikir semua, karena semua negara kondisinya lagi sama. Kondisi negara lagi sama semua. Anda demo terus, sekarang juga adanya cuma kayak gitu. Wes gitu aja ini. Mau demo semua ya tetap aja kayak gini situasinya, mau gimana? Kerjaannya makin nggak ada. Emang dengan demo semua kemudian kerjanya datang. Itu. Ya belum tentu datang. Malah kabur ya. Nah, ini maksudnya bukan demo itu haram. Tapi harus berpikir mana yang tepat, mana yang belum tepat. Hari ini yang tepat adalah untuk bisa memenuhi makan dulu. Demonya ada demo bagaimana mau bisa memenuhi makan. Itu dulu. Kalau nanti sudah nggak ada makanan, orang mau import pun sudah nggak ada. Wong negara yang diimport juga butuh makanan kok. Ayo, mau ngapa? Sana butuh makan, sini butuh makan, nggak mau import. Karena duit kertas nanti lama-lama nggak laku. Nah, inilah harus konstruktif. Jadi jangan sampai kita itu terjebak. Jangan terjebak. Wala syakka anna madhahirus salbiyah wala mubala wala syakka mana tadi walakinnaha amaliyah dati boti jamahiri wa min huna, dan dari sini karena ada apalah hirsu, karena ada apa Allah hirsu, perhatiannya, karena ada apalah hirsu, perhatiannya. Ala israfil jamahiri, atas ikut sertanya masyarakat, ala kafati mustawayatiha, atas semua tingkatan, fi munaqashatin masru'atit tanmiyatil iktisad, fi munaqashah masru'atit tanmiyatil iktisad, di dalam membahas proyek-proyek pembangunan, wa fi mutaba'ati nata'ijit tangfidiha, dan menindaklanjuti hasil implementasinya, wala syakka, dan tidak ragu lagi bahwa anna madhahir salbiyah, sesungguhnya manifestasi kenegatifan, madhahirus salbiyah wala mubalah, dan ketidakpedulian,
ketidakpedulian allati yu'ani minha al-alam, allati yu'ani yang mengganggu minha dari madzahirus salbiyah wala mubala al-alam al-islami pada alam negara-negara Islam amatan secara umum wal arabi dan negara Arab khosotan secara khusus. Sesungguhnya hal-hal yang kenegatifan dan ketidakpedulian di sebuah negara Islam ini negatif, tidak peduli, madzahirus salbiyah yang bisa membuat menderita di negara Islam, baik itu di kawasan Arab atau lainnya, muroduha bermula maksudnya itu ada muwa'yin wa imanil muwatonin, tidak adanya kesadaran wa imanil muwatonin, tidak adanya atau minimnya kesadaran wa imanil muwatinin dan keyakinannya penduduk atau masyarakat. Penduduk kurang yakin. Jadi negara-negara Islam itu masih takhaluf mundur, maksudnya karena masyarakatnya kurang sadar atas ekonomi itu sendiri. Wa israkihim dan ikutnya masyarakat fi tahdidil ahdafi dalam merealisasikan, menetapkan tujuan-tujuan wawasa ili tahqiqiha dan mencapainya dan cara-cara mencapainya. Wama, jadi kesalahan negara-negara yang masih pada terbelakang ekonominya, kadang maksudnya mereka kurang care terhadap masyarakatnya untuk diikut sertakan bi israkihim fi tahdidil ahdaf wa wasaili tahqiqiha. Masyarakat kurang diikut sertakan dalam bagaimana kita untuk mencapai tujuan. Wa ma taqaddam. Nah, ini kesalahannya begini kadang-kadang. Mau bikin undang-undang nggak ngomong dulu, ya kan jadi rame. Karena tidak dibilangin, kurang dimasukkan, diisrokihim, nggak diajak. Itu. Setelah rame baru. Nah, mestinya kan nggak kayak gitu cara kesadaran bernegara. Ya pemerintahnya juga mestinya harus mengajak dulu, mengasih tahu dulu itu wa imanil muatinin itu nanti akan menjadi percaya orang-orang. Wa ma taqaddam dan hal-hal yang telah lalu awin tasoro atau hal-hal yang telah lalu awin tasoro atau yang telah mata kotem awin ay faroda, maksudnya sendiri-sendiri au aisyuk illa atau masyarakat illa lisababir roisi, kecuali pada alasan yang utama. Gua bermula alasan yang utama anahu amanun bi ahdafin muayyanatin. Aman bi ahdafin muayyanatin dengan tujuan-tujuan tertentu.
Fantaliku mukhlison fitakikiha wa ikhrajiha ila hayyizit tangfidi. Fantaliku mukhlason, maka berangkatlah, starting mukhlison secara tulus, fitakikia dalam merealisasikan sebuah tujuan, ada wa ikhrajia dan mengeluarkannya ila hayyizit tangfidi untuk penerapannya, sa'idan wa mustamattaan, sa'idan dengan sukses, wa mustamattaan dan menikmati, bima dengan hal-hal ta'udu alaihi yang kembali alaihi pada ma min naf'in wa fa'idatin, dari kemanfaatan, wa fa'idatin dan faidah. Jadi kita mau berpikir wa ma taqaddama awintasara al-farad syuk illa lisababir ra'isi huwa anahu aminun bi ahdafin muayyanan. Kita itu mau menggerakkan orang, tujuannya pertama harus aman dulu. Aman untuk mencapai tujuannya. Sa'idan wa mustamattaan bima ta'udu alaihi min naf'in wa fa'idatin. Yang tujuannya bisa dicapai dengan aman dan juga bisa mendapatkan manfaat dan faidah, itu mestinya apa saja harus isrokihim fi tahdidil ahdab wa wasaili tahqiqiyah. Masyarakat itu harus ikut dan tahu, dijelaskan lebih dulu. Itu harus kayak gitu. Wa wasaili tahqiqiyah. Jangan sampai cuma kita tujuan baik tapi nggak pernah menyampaikan yang baik. Repot kalau sudah tujuan baik dianggap jelek. Orang akan ngomong jelek semua, maka akan menolak itu. Kalau sudah menolak itu, tujuan yang baik tidak akan sampai. Inilah pengalaman hari ini. Mau bikin undang-undang, sampaikan dulu argumentasinya di publik, maka di situ akan ketemu keseimbangannya. Jangan cuma tak tok DPR-nya itu. Harus menyertakan muwatinin bi isrokihim fi tahdidil adab wa wasaili tahqiqiha. Itu intinya di situ. Jangan cuma sepihak. Itulah yang telah kita kaji pada bagian yang ke-42 ini. Nanti bagian yang kajian kita yang ke-43 besok akan menjelaskan tentang at-tanmiyah al-iqtisadiyah wal jihad al-muqaddas. Bagaimana pengembangan ekonomi dan jihad suci untuk ekonomi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.